Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Eka Margaswardi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sumeneb. Kebetulan saya itu berdinas di SMPN Negeri 1 Sumeneb dan saya sebagai penasehat supervisor atau supervisi. Kemudian ini rekan saya. Saya Husnan Hidayat. Saya kebetulan CGP Angkatan 10 juga. Saya berdinas di SDN Pajagalan 2. Di sini dalam proses coaching ini saya sebagai coach. Kemudian ada teman saya juga satunya. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Fitri Windasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Saya mengajar di SD Negeri Pajagalan 1 Sumeneb dan dalam proses coaching ini saya bertindak sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Osnan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Dodi. Alhamdulillah kabar saya pagi ini baik-baik saja Pak Dodi. Tambah sehat saja ini Pak. Alhamdulillah. Wajahnya ceria ini. Ya, betul Pak Dodi. Gimana hari ini? Kita kan hari ini rencananya mau mengadakan interview. Ya, permasalahannya kan Pak Osnan capai di coaching ya, coaching di situ. Yang pertama Pak Osnan, apa tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya dari Pak Osnan? Jadi tujuannya Pak Dodi, saya mengadakan proses coaching ini nantinya adalah supaya nanti coachee menemukan solusi daripada permasalahan yang coachee alami. Ya, jadi intinya nanti proses coaching itu adalah kita mencari solusi daripada masalah yang dialami oleh coachee. Oh gitu. Jadi nanti menemukan permasalahannya ya. Jadi kita tidak tahu sebelumnya permasalahannya apa gitu. Tidak tahu masih. Karena coachee yang tahu. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak Osnan. Iya. Area pengembangan apa yang akan difokuskan sama Pak Osnan ini? Jadi dari 3 kompetensi coaching itu, yang pertama itu mendengarkan dengan rasa, kemudian hadir sepenuhnya, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi itu yang saya ingin kembangkan di memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti dikembangkan dalam bentuk yang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu kepada coaching ya. Ya, supaya nanti ketika si coachee menyampaikan permasalahan, ketika saya berikan pertanyaan pemantik melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya susun dan juga berbobot, tentunya nanti si coachee bisa menemukan ide-ide baru seperti itu. Oke. Yang berikutnya Pak Osnan, strategi apa yang akan digunakan ketika Pak Osnan itu mau menanyakan pertanyaan kepada coaching itu permasalahannya dalam pembelajarannya itu nanti? Jadi strateginya nanti saya yang pertama akan menyusun atau merencanakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian selanjutnya saya akan di proses coachingnya nanti akan melakukan interview secara rileks, secara santai. Jadi biar nanti auranya juga tidak terlalu tegang seperti itu Pak Dodi. Berarti masih dilakukan di lingkungan sekolah itu? Iya betul. Di luar jam pelajaran gitu Pak? Iya betul. Terus berikutnya, kira-kira media yang digunakan untuk coachingnya itu apa ini? Untuk media ya dari pertanyaan yang sudah saya susun itu Pak Dodi, jadi mungkin ada skrip berupa catatan pertanyaan seperti itu yang nantinya akan disampaikan kepada coachee. Kira-kira pertanyaannya itu ada batasan berapa jumlahnya kira-kira? Fleksibel sebetulnya Pak Dodi. Kalau masalah pertanyaan yang penting intinya dari pertanyaan tersebut coachee nanti ya bisa menemukan ide-ide tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, pertanyaan terakhir Pak Osman. Ya. Ini pelaksanaannya kapan kira-kira bisa dilakukan kepada coaching? Jadi pelaksanaannya insya Allah besok Pak Dodi, karena saya juga sudah janjian dengan coachee di situ. Jadi beliaunya bisa besok.
Jadi sekitar jam 8 insya Allah besok Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Berarti nanti saya tunggu laporannya ya dari observasinya. Ya, baik Pak Dodi. Oke, terima Ya, Pak kasih. Dodi. Hai, gimana kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah baik. Ini Bu Fitri sekarang sibuk ya, Mbak ya? Alhamdulillah ada waktu. Oh gitu. Kelihatannya lagi banyak masalah ini Bu Fitri. Iya Pak, Nah, ini kebetulan kalau seperti itu Bu Fitri, kami dengan Pak Osman akan mengadakan observasi bagi teman-teman atau rekan-rekan guru yang kebetulan ada masalah, mungkin kami bisa berbagi pengalaman, bisa menyelesaikan masalah. Jadi tujuan kami di sini hanya untuk sharing pengalaman di situ. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mohon maaf waktunya Bu Fitri ya, tidak apa-apa ya. Iya. Saya serahkan ke Pak Osman ini. Mana Pak Osman? Silakan. Ya, terima kasih Pak Dodi. Jadi kemarin sudah janjian ya Bu Fitri ya. Iya. Ya, sudah janjian kalau hari ini pagi ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu Fitri ya. Dari Bu Fitri memang tampak kayaknya Bu Fitri lagi banyak masalah ini Bu Fitri ya. Iya. Ya mudah-mudahan bukan masalah pribadi ya Bu Fitri ya. Gitu. Baik Bu Fitri, apa namanya? Bu Fitri sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Harus tetap semangat dan bahagia. Oh ya, itu intinya bahagia ya Bu Fitri ya. Meskipun pikirannya ruwet tapi bahagia tetap ya. Oke, ya baik Bu Fitri. Jadi ada beberapa tahapan nanti di dalam proses coaching ini yang akan kita lakukan Bu Fitri ya. Bu Fitri kira-kira ya apa namanya topik apa yang akan kita bicarakan untuk proses coaching kali ini Bu Fitri? Baik Pak, jadi ini saya sekaligus berkeluh kesah kita sharing mencari bagaimana solusi pemecahan masalahnya. Saya lagi ada sedikit permasalahan nih Pak yang saya hadapi di kelas saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 1, kelas awal, kelas iya. Nah, di sini kan sudah tidak ada tes cabis tuh. Ya, betul. Kemudian pada saat proses pendaftaran itu kita kan nggak tahu nih. Kemudian dilakukan asesmen awal. Nah, kemudian setelah itu seiring dengan berjalannya waktu, ternyata saya mendapati ada beberapa murid yang memang benar-benar masih belum bisa lancar membaca. Seperti itu. Kemarin proses tes diagnostiknya itu begitu menggunakan apa gitu? Menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Seperti wawancara langsung gitu ya Bu Fitri ya? Iya. Menggunakan ini suku kata. Jadi dari mereka itu ada yang sudah mengenal alfabet huruf, ada juga yang sudah mengenal suku kata. Namun masih belum bisa merangkainya. Nah, yang menjadi permasalahannya nanti itu ketika pembelajaran berlangsung, yang jelas siswa-siswa yang murid-murid yang masih belum lancar membaca ini kan tentu mengalami hambatan beda perlakuannya dengan murid-murid yang sudah lancar dalam membaca seperti itu. Jadi saya kebingungan juga ini seperti apa nantinya agar murid-murid ini bisa mencapai tujuan belajar mereka seperti teman-temannya yang lain. Jadi tidak ada yang ketinggalan seperti itu ya Bu Fitri ya. Ya, jadi tujuannya di sini dari pembincangan ini nanti bisa menemukan apa namanya solusi ya daripada permasalahan beberapa siswa di kelasnya Bu Fitri yang mana itu ada beberapa yang masih belum bisa baca tulis dan hitung gitu ya. Oke, kemudian apa namanya apa yang ingin Bu Fitri itu dapatkan dari percakapan kali ini Bu Fitri? Apa kira-kira? Saya ingin mendapatkan masukan bagaimana solusi, bagaimana pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Jadi memang kan peralihan dari TK ke SD ini memang beda ya Pak ya. Itu yang mana kita masih mengurusi adaptasinya, mana yang mengurusi emosi muridnya.
dan mana lagi yang masih harus mengurusi murid yang mendapatkan permasalahan seperti ini gitu. Kemudian juga ya begitu ya, kelas 1 kan masih identik dengan bermain ya Iya, begitu ya. benar. Jadi maunya Masih- itu main terus ya masih bawaan dari TK ya. lari-lari, ya. Jadi Seperti butuh ekstra juga ya sebagai Iya, kelas bagaimana 1 gitu ya. pengkondisian di dalam Ya, kelas. Seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya di situ situasinya sekarang seperti apa kira-kira yang ada di kelasnya Bu Fitri itu? Situasinya. Iya, situasinya memang setelah saya telusuri, memang ada beberapa murid itu yang tidak mengikuti PAUD. Gitu. Ya, jadi apa ya? Jadi memang belum memiliki kemampuan dasar fondasi yang dimiliki pengenalan huruf dan lain sebagainya, pengenalan emosi, kemudian bagaimana beradaptasi itu masih belum digali dengan sempurna itu. Situasinya sekarang kondusif, tapi dari murid-murid yang belum bisa lancar membaca itu memang kurang aktif. Oh gitu. Iya, Jadi cenderung diam ya gitu iya, ya. karena masih bingung juga seperti itu. Kira-kira ya gitu ya. Yang mempengaruhi dari si anak itu dari yang nggak bisa baca tersebut, kira-kira apa sih? Setelah mungkin Bu Fitri apa namanya sudah mendalami ya dari si anak itu, kira-kira yang mempengaruhi itu apa sih kira-kira? Yang mempengaruhi memang mungkin laju perkembangan anak itu kan tidak sama, jadi mungkin itu salah satu faktornya. Dari dukungan latar belakang orang tua mungkin juga seperti itu, karena kan ada juga yang saya telusuri itu satu dari murid saya itu memang lagi ada problem di rumah tangganya gitu, ya, orang tua gitu ya. Orang tua, jadi dia mencari apa ya, mencari perhatian ya, mencari perhatian lah gitu. Terus malas juga, tidak bersemangat untuk belajar. Ya. Itu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Kemudian situasi yang diinginkan itu seperti apa aja ya? Nah, saya menginginkan situasi pembelajaran di kelas itu aktif. Semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan. Jadi tidak ada siswa yang tertinggal, artinya dalam laju perkembangannya, walaupun memang ada 1-2, tapi pada akhirnya bisa mencapai tujuan belajar, tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Kira-kira menurut Fitri apa sih yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Kalau saya menginginkan tujuan pembelajaran bisa terwujud, artinya siswa bisa mengenal lingkungannya, bisa membaca dengan lancar dan seterusnya, saya memberikan tambahan ekstra untuk lebih mengajar mereka di luar jam pelajaran. Jadi memberikan semacam bimbingan secara khusus untuk membantu mereka belajar tambahan waktu. Tambahan. Jadi di luar waktu jam belajarnya gitu ya. Iya. Oke, jadi rencananya akan memberikan tambahan jam belajar di luar waktu jam belajar yang dia miliki, seperti itu ya. Jadi rencananya seperti itu. Baik. Kemudian apa kira-kira gagasan yang ingin dilakukan oleh Bu Fitri? Kemudian untuk apa sih gagasan itu? Maksudnya gagasan yang ingin Bu Fitri itu lakukan untuk mengatasi daripada permasalahan tersebut. Kemudian apa sih gagasan itu untuk apa sih? Saya ingin memberikan pelayanan terbaik saya kepada mereka agar murid-murid yang masih kurang bisa lancar membaca itu bisa lancar. Saya melakukan dengan memberikan bimbingan di jam pulang sekolah setiap hari atau di sela-sela jam istirahat. Secara personal seperti itu.
selama saya memberikan tenggat waktu 1 semester lah setidaknya mereka untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa adaptasi dengan lingkungan dan bagaimana nanti bisa sama dengan teman-temannya Iya. seperti itu. Kira Maju. kalau misalnya Bu Fitri memberikan tambahan seperti itu ya, kira siswanya itu nggak mengeluh gitu. Enggak ya? Tentu karena jam pulang sekolah Iya. yang teman-teman yang sudah itu Iya. sudah bisa baca itu pulang, tapi dia kan masih belum. Iya. Tapi saya tetap komunikasikan nih dengan Dengan wali orang tua murid, ya? iya, Oh, dengan iya. orang tua untuk satu penjemputan dan juga untuk support dukungannya di rumah, Iya. juga untuk sambil mendampingi Ya, putra putrinya itu. Ya. Gitu. Mengeluh ingin cepat pulang, iya, ingin cepat bisa main dengan teman-teman yang lain, iya, bosan, iya, tapi bagaimana saya bisa untuk memberikan mereka biar tertarik gitu, seperti itu, dengan memberikan bermacam tayangan, misalnya kadang sekarang nih belajarnya pakai tayangan video untuk mengenal huruf dan bunyinya, suku katanya, seperti itu. Esoknya kita main pakai media kartu seperti itu. Terus besoknya lagi sambil lalu kita belajarnya tulis, selang-seling lah begitu. Jadi anak tidak bosan. Ya. Jadi merasa dia seolah-olah meskipun nggak pulang itu merasa seperti bermain gitu ya. Benar. Tapi di situ memang ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan medianya gitu ya. Ya otomatis ya menambah beban kerjanya gitu. Iya. Tapi Bu Fitri sendiri gimana? Siap, karena saya ingin memang benar-benar mewujudkan tujuan pembelajarannya atau tujuan belajarnya bersama untuk itu, dan ini tidak berbayar, jadi memang harus semangat bagaimana bisa membantu perkembangan mereka gitu. Berangkat dari hatinya Bu Fitri gitu ya, tulus gitu ya. Insya Allah ikhlas. Ya. Kemudian apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik? Saya memastikan terus hal itu bisa berjalan dengan baik. Kita memberi saya ingin mengajukan rencana kegiatan ini secara paten agar mendapat perlindungan juga dari kepala sekolah, dukungan juga. Artinya kan menambah jam belajar nih, khawatirnya nanti kok wali murid itu menganggapnya ini sampai siang seperti itu. Jadinya satu butuh perlindungan, kemudian untuk memberikan stimulus seperti itu kepada murid juga butuh dukungan. Artinya teman-teman guru yang lain juga mendukung. Ada respon. Iya, seperti itu. Jadi kalau misalnya hal itu dilakukan secara kolaborasi memang lebih ringan, tidak dibebani sendiri gitu ya. Iya. Oke. Kira-kira apa kriteria keberhasilan yang diinginkan oleh Bu Fitri? Kriterianya itu seperti apa sih? Yang dikatakan berhasil Bu Fitri menghadapi masalah yang ada itu kira-kira seperti apa? Kriteria keberhasilannya? Kriteria keberhasilannya Siswa bisa di dalam pembelajaran itu bisa aktif belajar karena mereka sudah bisa lancar membaca kayak gitu, bisa aktif semuanya seperti itu. Jadi meskipun memang kadang itu meskipun seperti itu ada sih 1-2 tapi ya lumayan lah ketimbang tidak sama sekali yang seperti itu ya. Tidak pas sepenuhnya nanti berhasil 100% gitu. Tidak, pasti ada kendala sedikit tapi gitu ya. Iya benar Pak. Oke. Kemudian kira-kira apa lagi dari selain yang Bu Fitri sampaikan tadi ya, kira-kira kriteria keberhasilan yang lainnya masih ada lagi selain itu? Anak-anak ceria, semangat, antusias dalam belajar itu yang saya inginkan. Jadi kan ketika kadang-kadang emosi anak itu merasa takut,
karena tahu dia masih belum mampu sama dengan temannya belum bisa baca, kadang-kadang minder sendiri. Iya. Nah, saya tidak menginginkan hal itu. Jadi bagaimana bisa anak-anak itu semangat, ceria, belajarnya menyenangkan seperti itu. Ya, kadang memang juga bawaan dari rumah kadang Fitri kan, Iya, ketika iya. di rumah sudah gak mood, ketika nyampe sekolah itu dibawa pas Akhirnya agak jadi moodnya gitu. tantrum, Iya, akhirnya jadi betul. tantrum. Iya, betul betul. Jadi pintar-pintarnya Fitri mengelola gitu ya. Iya. Oke, ya. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Kira-kira apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita pada pertemuan ini? Saya datang ke sini dengan sebuah permasalahan yang menjadi unek-unek hati saya, gitu ya, Pak. betul. Iya, dengan beberapa murid saya yang masih belum bisa lancar membaca, bukannya tidak bisa, tapi masih baru mengenal Iya, abjad dan dan suku kata. Terus saya tadi cerita unek-uneknya begini, ternyata ada beberapa solusi yang tadi sempat sudah terlontar dan dibahas, dibincangkan. Ternyata gitu. bisa diselesaikan Iya, alhamdulillah. Jadi ketika di sekolah tidak bisa diselesaikan sendiri. Iya, karena kan ini Pak, memang butuh itu ya, diskusi kita ya. butuh diskusi. Oke. Apa yang menjadi permasalahan dari sesi ini sudah terpecahkan oleh Bu Fitri ya. Jadi ternyata solusinya itu mudah sekali ya Bu Fitri ya. Jadi mudah sekali dan sebetulnya itu bisa kok ya Bu Fitri lalui sendiri. Tapi memang ketika menghadapi siswa di kelas yang dengan banyaknya kriteria dan karakter, ya memang tambah bingung ya. Memang butuh suasana rileks, santai seperti ya yang kita bicarakan di sini gitu. Itu malah ide-ide baru itu akan muncul gitu ya Bu Fitri. Oke. Ya, semoga nanti ya Bu Fitri ya permasalahan ini yang dialami oleh Bu Fitri bisa nanti terselesaikan dan anak-anak bisa belajar dengan bahagia tentunya ya Bu Fitri. Iya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fitri ya. Sudah di sini melalui proses coaching ini ya. Saya terima kasih karena permasalahan saya juga bisa terselesaikan dengan jalan keluarnya. Sama-sama, nanti di lain waktu ketika kita memiliki masalah lain, ya kita bisa sharing-sharing lagi lah gitu. Iya. Jadi kita gunanya teman sejawat ya gitu. Jadi saling membantu seperti itu. Terima kasih banyak Pak Usman, Pak Dodi. Sama-sama Bu Fitri. Saya pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Osnan, kita ketemu lagi. Iya Pak Dodi. Dengan suasana yang baru ini. Iya betul. Nah tadi saya sempat memperhatikan Pak Osnan ketika observasi berupa interview ke Bu Fitri ya, ke coaching ya. Nah di sini saya mau merefleksi hasil dari observasi Pak Osnan tadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya ajukan untuk bisa dijawab dengan Pak Osnan. Yang pertama, salah satunya yaitu setelah melakukan observasi di situ, Pak Osnan, bagaimana perasaannya? Perasaan saya sangat senang sekali karena sudah bisa membantu coach yaitu Bu Fitri untuk bisa menyelesaikan masalahnya, yang mana dari permasalahan itu ternyata bisa dicarikan solusinya. Ya, saya lihat tadi Bu Fitri sangat senang itu. Ya, dari awalnya yang cemberut gitu ya, sampai keluar dari sini itu tersenyum gitu. Luar biasa. Berarti ada hasil dari observasi. Ya, betul. Yang kedua, apakah pembelajaran itu sesuai dengan rencana yang Bapak rencanakan itu? Saya rasa sudah sesuai Pak Dodi, karena di situ saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Fitri sehingga sehingga Bu Fitri itu dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul ide-ide baru yang bisa menyelesaikan daripada permasalahan yang dialami oleh Bu Fitri seperti itu. Iya, dengan muncul sendiri tadi itu. Iya, betul Pak Dodi. Yang berikutnya, apa yang menjadi hambatan kira-kira, Pak? Kira-kira untuk hambatannya tidak ada, Pak Dodi, karena juga
tadi selain saya juga memberikan pertanyaan yang berbobot, itu sebetulnya 3 kompetensi dari proses coaching itu sudah saya lakukan seperti itu Pak Dodi, mulai dari hadir sepenuhnya, saya tidak menghiraukan meskipun ada telepon dan lain sebagainya, saya tetap mendengarkan dengan sepenuh hati daripada pembicaraan yang dilakukan oleh Bu Fitri. Kemudian juga saya mendengarkan dengan perasaan, dengan rasa. Jadi ketika kita mendengarkan dengan rasa, nanti si coach Bu Fitri juga akan mendapatkan jawaban yang sesuai seperti itu. Oke, yang berikutnya Pak Ostan ini. Ya. Berdasarkan observasi tadi, itu kompetensi yang akan dikembangkan ya. Kira-kira apa ya ke depannya? Ya. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu adalah tiga-tiganya. Jadi sebetulnya bukan hanya memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa kita berikan, yang bisa kita kembangkan, ketiga-tiganya sebetulnya bisa. Dan tadi sudah sebetulnya saya lakukan ketiga-tiganya itu. Ya, ke Bu Fitri. Iya, betul. Yang terakhir Pak Ostan, yang terakhir. Apa harapan Bapak dengan merefleksi pembelajaran tersebut, kira observasinya itu untuk pembelajaran ke depannya? Jadi harapannya gimana? Harapannya gini Pak Dodi, dari proses coaching ini kita bisa berbagi, kita bisa membantu teman kita yang memang memiliki permasalahan di sekolahnya masing-masing, yang mana permasalahan tersebut tidak bisa dipecahkan sendiri. Jadi melalui proses coaching itu harapannya ya bisa menemukan permasalahan dari proses berbagi. Oke, terima kasih Pak Ostan waktunya. Harapan saya itu kedepannya dengan melakukan coach dan coaching di sini berupa observasi, itu bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi di lingkungan kerja kita itu. Dan bisa itu dilakukan ke semua teman sejawat itu. Jadi tidak hanya memilih Bu Fitri, mungkin teman sejawat yang lain ada masalah itu, atau rekan-rekan yang lain yang belum kita ketahui itu ya. Harapan saya seperti itu ke depan. Oke, terima kasih Pak Ostan atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.